melaksanakan presentasi buku yang pertama, ya buku pertama kalian. Semuanya sudah selesai kan? Nah, diagram psikologisnya sudah selesai. Coba perlihatkan semuanya, perlihatkan. Nah, iya, bagus. Berarti semuanya sudah bikin, sudah mereview bukunya. Sekarang siap untuk presentasi? Ya. Oke, siapa yang mau pertama? Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan buku yang saya baca dengan judul Antara Timur yang ditulis oleh Kita Iskandara dan diterbitkan oleh Purbajaya. Buku ini menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada zaman dahulu di kerajaan sendiri. Dengan tokoh-tokohnya antara lain Putri Sekartaji atau Kampung Kuning, Kampung Abang, Kampung Hijau, Mbok Landa Dadapan, dan Ande Ande Lumut. Buku ini menceritakan tentang seorang putri dari kerajaan Kediri yang diangkat sebagai anak oleh Mbok Landa Dadapan. Tapi dia selalu dijahati oleh saudaranya, Kampung Abang dan Kampung Hijau. Kenapa? Karena Kampung Abang dan Kampung Hijau iri kepada wajah Kampung Kuning yang jauh lebih cantik dari mereka. Suatu hari, Kampung Abang dan Kampung Hijau pergi ke desa Jendela. Kampung Kuning mengikutinya. Setibanya di desa Jendela, Kampung Kuning bertemu dengan Ande Ande Lumut yang tak lain adalah Raden Panji Asmara, yang tak lain suaminya. Hikmah dari cerita ini, kita tidak boleh berbuat jahat kepada semua orang. Kita harus berbuat baik kepada sesama dan harus selalu menolong. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, sama-sama. Tepuk tangan. Silakan tadi Diana sudah mempresentasikan bukunya yang berjudul Ande Ande Lumut. Silakan yang lainnya, yang empat yang lain, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jadi saudara konstitusinya itu menjahati konstitusinya itu seperti apa? Ya itu, iya. Konstitusi selalu interaksi dan disuruh mengerjakan pekerjaan yang berat agar wajah konstitusi tampak jelek. Jadi seperti itu. Jadi si pemimpinnya dijahati terus, disuruh-suruh agar wajahnya terlihat lelah, jelek, dan tidak ada yang suka dengan pemimpin kuning. Sudah bagus tadi Diana. Selanjutnya siapa? Silakan. Oke nih, mangga. Saya akan menceritakan buku yang telah saya baca yang berjudul Ki Bagus Rangin. Penulis Sudibda MPD dan penerbit Siti Ricardo. Cerita ini terjadi pagi hari di pendopo kantor Presiden Cirebon. Tokoh-tokohnya ada Presiden Cirebon, Presiden Serpatio, Sultan Kolonel warga mantan Presiden Jati 7, Bantar Jati, Ki Bagus Rangin, dan Sedagu Belanda. Isi dari cerita ini menceritakan tentang pembalasan dendam prajurit Belanda kepada warga Jati 7 dan Bantar Jati karena telah membunuh 2 prajurit Belanda. Setelah itu terjadilah peperangan yang sangat hebat. Tetapi setelah berbulan-bulan, warga Jati 7 dan Bantar Jati terdesak karena perlengkapan senjata dan pasukan tidak seimbang. Oleh sebab itu, pasukan Ki Bagus Rangin kalah dan berakhirlah perjuangan Ki Bagus Rangin. Hikmah yang saya dapat dari cerita ini adalah kita sebagai seorang manusia tidak boleh membunuh orang lain tanpa sebab karena dapat menyebabkan pertengkaran atau bahkan peperangan dan akan membahayakan diri kita sendiri bahkan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bisa berperang? Kenapa bisa berperang? Karena warga Indonesia telah membunuh dua prajurit Belanda masa kebang. Oh, ayo, baca. Pada duduk. Seperti itu ya, jadi pasukannya Ki Bagus Rangi itu lebih sedikit dari pasukan Belanda dan senjatanya juga lebih bagus, lebih banyak senjata dari pasukan Belanda ya. Makanya apa? Ki Bagus Rangi pasukannya kalah. Nah, hikmahnya berarti tadi ya kalau kita itu tidak boleh menyakiti orang tanpa sebab, apalagi membunuh, menyakiti. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh ya. Itu yang mencoba disampaikan oleh penulis dalam buku itu. Jadi hindarilah permusuhan. Nah, silakan yang ketiga siapa? Oke. Saya akan menyampaikan buku yang terus dibaca. Yang berjudul Kisah Nyata Nabi 25 Nabi dan Rasul. Kisah Nabi Ismail yang ditulis oleh Ember Nisan dan Adi Sukani yang diterbitkan oleh Mustika Bahari. Kisah ini terjadi pada zaman dahulu di Mekah, di mana tepatnya adalah di Mekah dan di Mekah dan Marwah. Tokoh-tokohnya adalah Nabi Ismail, Raja, Sarah dan Nabi Ibrahim. Kisah dalam buku ini adalah menceritakan sekitar tempat yang tidak ada mata air, sedangkan perbekalan sesudah hadis. Hadisnya ini merasa kesalahan. Dia menangis karena tidak dapat menahannya. Mengapa itu terjadi? Karena Nabi Ismail berkata, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Ismail. Laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk memancarkan air dan silat penduduk. Bagaimana itu? Karena Nabi Ismail tidak kuat menahan hausnya, tiba-tiba nampak seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Ismail. Terus laki-laki itu menciptakan istrinya ke tanah dan keluarlah air yang membuka dan memancarkan dari segenap penjuru. Hikmahnya adalah kalau kita melihat ada orang yang lagi kesusahan, maka kita harus menolong seperti Nabi Ismail yang sedang kesusahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya. Nah, itu menceritakan kisah Nabi Ismail dan Siti Hajar ibunya. Ya, silakan dari kisah itu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Jangan malu-malu, ditanyakan. Nah, ibu aja ya namanya ya. Nah, itu kan menceritakan tentang Siti Hajar dan Nabi Ismail. Saya masih bayi, masih kecil. Nah, itu dalam perjalanan menuju ke mana? Menuju ke Mekah dari Gunung Safa menuju ke Mekah. Nah, ada yang tahu dari kisah itu, dari kisah Siti Hajar yang mencari sumber mata air untuk minum anaknya Nabi Ismail menjadi salah satu rukun wajib berhaji dan berumrah jadi kegiatan apa? Kan haji dan umrah itu kan ada yang namanya ihram, ada bertahalul, ada lontar jumroh, ada tawaf. Nah,
dia bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, balik lagi ke Sofa, balik lagi ke Marwah sampai tidak ketemu dan akhirnya ada bapak-bapak yang membantu. Ya, itu jadi apa? Ya, apa? Jadi namanya kegiatannya namanya sa'i. Nah, sudah belajar belum? Hayo di sekolah madrasah. Hayo, ini nggak lupa lagi. Itu jadi sa'i, ya. Jadi apa namanya? Siti Hajar yang bolak-balik terus dari Safa ke Marwah itu sekarang dimaknai dengan kegiatan atau dengan ya kegiatan sa'i, berlari-lari kecil. Kan jemaah hajinya dari apa ya, dari berkumpul, jadinya kaki-kaki Nabi Ismail itu dihentak-hentakan, sambil tidur dihentak-hentakan dihentak-hentakan ke sana. Jadi akhirnya dari hentakan kaki itu keluar enak, mulai keluar banyak air. Nah sekarang jadi pegang airnya, jadi semua bisa dan kita tidak ada Nabi Ismail. Ya, bagus, jadikannya hebat. Sekarang yang keempat, siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan buku yang sudah saya baca, yaitu Kesetiaan Anissa, penulis Wisitra Yahya, penerbit PT3 Serangkai Pustaka Mandiri. Yang terlibat dalam cerita ini adalah Anissa, ayahnya Andika, Jelma, Perkasa, ibunya Putri Raja, Tampan, dan Cerita. Pada suatu hari di sebuah desa juga seorang muda itu mempunyai anak, yaitu Anissa. Dia adalah anak yang cantik. Banyak pemuda yang mau melamarnya, tapi ditolak dengan halus. Pada esokan harinya, ayah Anissa sakit keras. Ayahnya mau Anissa mencari ketangannya sebelum ayahnya meninggal. Saat di perjalanan Anissa tidak menemukan seorang lelaki pun. Dia menangis di tengah-tengah hutan. Dan di hutan sana ada seorang pemuda tampan. Pemuda itu bertanya, "Ayo gadis, kenapa kau menangis?" Anissa setengah berteriak. Andika mengajak Andika ke rumah Andika. Di rumah Andika, Anissa sangat rajin bersih-bersih sehingga rumah Andika ramai tanda dan tawa. Andika bekerja setiap malam. Andika melarang Anissa untuk tidak datang tengah malam ke
tengah malam, maka Andika akan berubah menjadi seekor kelinci. Karena Andika pada tengah malam dia akan berubah menjadi kelinci, dan pada pagi hari dia akan berubah lagi menjadi manusia. Dia akan menikah dengan putri raja. Dan Anissa sangat menyesal menjadi kelinci. Dan Anissa mencari Andika kemana saja. Anissa bertemu sama ibunya. Ibunya bicara, "Anakku, kau ingin mengejar dia, kamu harus terus lurus dan bertanya." Di perjalanan, Anissa melihat seorang anak dipukuli oleh ayahnya dan ibunya yang pemabuk. Anissa terus saja melewati dia. Terus Anissa bertemu lagi di perjalanan dengan tiga orang anak perempuan. Anissa bertanya kepada tiga anak perempuan itu, "Anak-anak, apakah kalian melihat orang pemuda tampan lewat sini?" Kata anak-anak itu menjawab, "Iya Kak, saya melihat seorang pemuda tampan yang dia itu ingin menikah dengan putri raja yang akan dilaksanakan 3 jam lagi." Anissa terus. Setelah sampai di istana, Anissa dihadang oleh prajurit, dan prajurit itu percaya pada Anissa, jadi mengizinkannya masuk. Anissa melihat Andika menghadap ke raja, dan Andika terkejut karena Anissa itu sangat setia, dan putri raja pun rela tidak menikah dengan Andika. Tapi sudah lama putri raja mau mempunyai kakak, dan putri raja memohon kepada Anissa untuk menjadi kakaknya. Tapi Anissa menolak dengan halus. Tapi Anissa janji akan datang nanti ke kerajaan. Andika dan Anissa menikah dengan secara sederhana dan mempunyai dua anak laki-laki, satu laki-laki, satu perempuan. Dan mereka hidup bahagia. Hikmahnya adalah kita harus menjadi anak yang baik, ramah, dan setia, dan juga tidak mudah putus asa. Sesungguhnya itu menguntungkan bagi diri kita dan orang lain untuk menjadi anak yang baik dan juga tidak mudah putus asa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
semua. Ya, Andika. Andika dikutuk saat malam dikutuk menjadi kelinci dan saat pagi menjadi manusia lagi. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena dia melakukan apa atau dia dikutuk oleh siapa gitu? Karena dia dikutuk oleh raja. Oh, dikutuk oleh raja. Jadi kalau malam berubah jadi manusia kelinci, jadi kelinci. Siang, pagi menjadi manusia lagi. Oh, dikutuk oleh raja. Ya, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oh, ya, Diana, silahkan. Kenapa Andika dikutuk? Karena Andika harus menikahi putrinya raja. Oh, ya, jadi Andika harus menikah dengan putri raja karena tidak mau jadi dikutuk. Itu, ya. Ya. Sudah? Berarti satu lagi ya, yang terakhir. Silakan, Nur Hayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan buku yang sudah saya baca penulisnya adalah Endera Indonesia, penerbitnya adalah Balai Surabaya. Iya, sini. Cerita ini terjadi pada tahun 1766 malam hari di Persia bagi Padang Pasir. Tokoh-tokoh pada masa itu terlibat perbuatan raja adalah Abu Nawas, Baginda Raja, dan istri Abu Nawas. Tujuan Abu Nawas ingin membahas perbuatan raja. Mengapa? Karena raja sudah membongkar rumahnya Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas membahasnya dengan berpura-pura baik kepada Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyadari kekeliruan yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun pulang menghentikannya. Hikmahnya adalah seharusnya kita tidak boleh meniru sikap Baginda Raja yang semena-mena membongkar rumah Abu Nawas tanpa seizinnya. Dan seharusnya kita membahasnya dengan perbuatan baik. Iya, terima kasih. Hebat ya cerita Abu Nawas ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Manca dulu ya. Kenapa raja membongkar rumah Abu Nawas? Karena raja mengira di bawah tanah di dekat rumah Abu Nawas ada emas. Oh, jadi disangkanya ada harta karun, jadi bongkar, mau diambil harta karun itu. Iya. Tadi Diana silakan. Bagaimana caranya berpura-pura baik terhadap raja? Terus gimana? Jadi dibalasnya itu jadi seperti apa? Gitu si rajanya seperti apakan? Dibohongi? Gitu atau gimana? Dengan berpura-pura ada lalat yang minat dimakan. Oh gitu, tuh jadi gitu deh cara Abu Nawas membalas perbuatan rajanya ya. Nah, sudah selesai semua, semuanya sudah membuat bukunya, sudah baca bukunya. Nanti berarti di kesempatan yang lain, di waktu yang lain minggu depan atau minggu ini ya. Nah, kita akan presentasi lagi buku yang kedua. Jadi kalian buat lagi fishbone-nya. Sudah mulai baca buku kedua dulu. Bisa sudah dimulai dari sekarang. Bisa dengan kalian bertukar
waktunya tetap semangat membaca buku, tumbuhkan semangat untuk membaca buku itu menjadi budaya. Jadi kita itu jangan sampai meninggalkan membaca buku itu berat. Ya, karena kita harus bisa menjalankan program ini. Jadi jangan hanya karena sekarang ada program LJLS jadi kalian merasa terpaksa, jangan. Ya, jadi kalian harus tetap membaca buku walaupun nanti program ini sudah habis. Sebenarnya tidak akan habis. Setiap setelah baca buku menulis cerita, ya. Terima kasih. Hari ini sekian. Dilanjut di slide kesempatan untuk presentasi buku kedua. Kalau dipersiapkan lagi sudah bagus. Dan kedepannya harus bisa lebih komunikasi. Ya, teman-teman yang lainnya. Ya. Ya. Semangat. Semangat. Hebat. Ya. Terima kasih. Sekian.